kita akan mulai ya dengan topik presentasi. Kita bisa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua dan kita sehat. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah, paling tidak Masnya akan mengetahui dan mampu menganalisis serta memecahkan masalah yang terkait antara keberadaan tim dan kemudian mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis karakteristik hujan, apakah intensitas hujan, lamanya hujan, kemudian besarnya hujan dan seterusnya sehingga dia melakukan analisis hujan terhadap kondisi. Secara umum definisi presipitasi adalah peristiwa jatuhnya cairan, cair atau beku dari atmosfer ke permukaan bumi. Jadi, salju itu juga termasuk di dalamnya adalah presipitasi. Tapi itu terjadi di daerah cair. Nah, dapat berupa hujan dan embun ini di daerah tropis, yang beku berupa salju atau hujan es subtropis. Akan membahas di daerah. Kemudian pengertian atau faktor yang mengenai terjadinya presipitasi adalah adanya uap air di atmosfer. Walaupun demikian, kita pernah mendengar istilah hujan buatan, itu sebenarnya bukan hujannya dibuat ya, tapi sudah ada awan, tetapi karena awan itu belum ada inti kondensasi, maka manusia memberikan inti kondensasi dalam bentuk garam atau NaCl, kemudian uap air yang melayang-layang itu akan menjadi berat dan jatuh ke permukaan tanah, itu yang kita sebut sebagai hujan buatan, tapi sekarang namanya modifikasi cuaca ya. Kemudian adanya faktor-faktor meteorologis ya, meteorologis itu ada kecepatan angin, arah angin, kelembapan, radiasi matahari, kemudian ada albedo. Nah, itulah faktor-faktor meteorologis. Tapi yang paling penting dari faktor meteorologis itu adalah adanya uap air di udara, itu yang paling penting. Kalau tidak ada uap air ya diolah seperti apapun tidak akan terjadi. Kemudian lokasi daerah, misalnya daerah dataran tinggi, ini akan mengalami curah hujan yang lebih banyak dibandingkan daerah-daerah dataran rendah. Dan adanya rintangan, misalnya ada gunung, kita tahu misalnya di Bogor ada istilah adalah kota hujan, karena ada gunung salak, karena ada lintasan atau rintangan gunung, maka uap air itu terangkat sampai kepada kondisi jenuh dan sudah jatuh, makanya itu kita sebut sebagai kota hujan karena ada rintangan dari gunung yang mengangkat awan sampai ketinggian tertentu dan jenuh sehingga dia jatuh di kota Bogor. Itulah kita sebut kota hujan ya. Nah, ini contoh alat pengukur curah hujan. Itu yang sebelah kiri itu contoh yang sederhana, dan hanya untuk praktikum dan untuk namanya mengukur curah hujan saja. Dan yang sebelah kanan adalah alat ukur curah hujan yang otomatis ya, artinya kapan hujan terjadi itu dicatat oleh alat ini, tercatat gitu ya. Jadi apakah pagi, siang, sore. Selain itu juga akan mencatat intensitas hujan. Jadi mulai jam berapa hujan, jadi volume hujan yang terjadi bagi dengan waktu berlangsungnya itulah kita sebut sebagai intensitas. Kemudian bagaimana kita memasang pengukur curah hujan? Ini ada beberapa persyaratan. Stasiun pengukur hujan ada yang primer maupun sekunder. Kemudian pertama adalah syaratnya harus diletakkan di tempat yang bebas halangan pada jarak 4 kali tinggi objek penghalang. Jadi kalau di lapangan bola itu tidak boleh misalnya dekat dengan bangunan gitu ya. Di lapangan berumput tidak boleh dekat dengan bangunan yang tingginya 4 kali dari penghalangnya gitu ya. Alat harus tegak lurus, kemudian ketinggian 90 sampai 120 di atas permukaan tanah, bebas dari angin balik, artinya turbulensi ya. Alat harus dilindungi dari gangguan hewan dan manusia, tidak boleh waktu-waktu diambil tanpa tahu operatornya. Kemudian secara teknis alat harus standar. Standar itu artinya sesuai dengan ketentuan dari World Meteorological Organization atau WMO. Dekat dengan tempat pengamat itu sudah pasti ya. Kalau jauh pengamatnya males nanti. Data curah hujan. Kemudian yang berikutnya adalah variabilitas hujan dan tujuan penggunaan data hujan menentukan kepadatan jaringan. Jadi semakin tinggi variabilitasnya maka penempatan alat itu harus semakin rapat gitu ya.
Kemudian yang kedua adalah ketidakpastian dalam perencanaan hidrologi menyangkut ketidakpastian dalam pengaliragaman antara masukan hujan ke debit ya. Jadi karena datanya tidak konsisten, maka data debit yang kita amati juga bisa tidak apa ya, korelasinya tidak tepat gitu ya. Atau hubungan antara curah dan debit kadang-kadang hujan besar tetapi debitnya kok kecil. Oh ternyata karena adanya pengaruh-pengaruh meteorologi tadi ternyata ukurannya tidak tepat. Kemudian ketidakpastian dalam penyusunan model ini kalau peneliti salah membuat model debit dipengaruhi oleh curah hujan dan vegetasi saja padahal ada unsur lain iklim misalnya. Kemudian ketidakpastian dalam ekstrapolasi informasi titik atau point information dalam wilayah DAS, jadi tidak boleh kita melakukan ekstrapolasi kalau kita tidak punya data penunjang yang akurat. Kemudian keterbatasan panjang data. Next. Kendala dalam menentukan jumlah stasiun adalah pembelian dan pemasangan alat karena biayanya cukup mahal, apalagi yang otomatis. Kemudian pengamatan, perawatan alat, administrasi, dan pengumpulan serta pengiriman data. Jadi begini, jadi di dalam memasang ini biasanya kendalanya adalah pengamatnya. Siapa yang membayar pengamat itu? Kalau di Lampung ini paling banyak dibuat oleh apa namanya Balai Besar Wilayah Sungai. Karena apa? Karena kepentingannya adalah untuk pegawai atau pengamat data hujan ini dibayar setiap bulan sambil menyerahkan datanya itu ke kantor dia gajinya. Tapi itu zaman dulu ya, secara manual dicatatnya. Dan upaya dilakukan untuk melakukan mengurangi kendala tersebut adalah menetapkan jumlah stasiun yang optimum ya. Jadi kalau tanahnya datar atau wilayahnya datar mungkin cukup satu stasiun ya. Tapi kalau tanahnya berbukit maka perlu beberapa stasiun. Kemudian menetapkan pola penyebaran di daerah di wilayah DAS, misalnya DAS kampung ya itu paling banyak. Kenapa? Karena di DAS kampung itu untuk kepentingan irigasi ya. Untuk air banyak data hujan sehingga bisa memprediksi berapa potensi air yang bisa digunakan untuk irigasi. Kemudian mendapatkan informasi sebanyak mungkin, mencapai ketelitian maksimum, menekan biaya pemasangan dan pengoperasian. Itu yang next. Dasar pengukuran jaringan hujan adalah menitik beratkan pada sifat statistik hujan dan sifat-sifat dari das itu. Jadi luas dan topografi. Tadi saya sudah sampaikan, kalaupun luas tetapi topografinya datar, mungkin tidak terlalu rapat. Tetapi kalau berbukit-bukit seperti wilayah Lampung Barat, mungkin tidak cocok misalnya satu kabupaten, katakanlah Lampung Barat itu hanya ada satu gitu ya. Beda misalnya dengan di wilayah Lampung Timur yang relatif datar. Mungkin kalau Lampung Barat itu harus 10, Lampung Timur mungkin 5 ya kan. Kemudian yang berikutnya adalah menitik beratkan pada analisis ekonomi ya tadi ya. Jadi karena alatnya mahal, yang lebih mahal lagi adalah biaya pengamatan di mana pemerintah harus membayar pengamat itu setiap bulannya berapa dia harus membayar. Kemudian gabungan antara keduanya ya. Jadi antara kondisi karakteristik wilayah dan kondisi ekonomi, artinya anggaran yang tersedia. Kalau anggaran ini cukup banyak, kemudian karakteristiknya tidak terlalu luas, maka mungkin kita bisa mendapatkan pemasangan alat yang optimal ya. Next. Nah ini untuk padaban minimum menurut Lensley 1982 dalam bukunya Year of Hydrology ya. Untuk daerah datar itu beriklim sedang ya di subtropik ya. Itu cukup satu stasiun untuk 600 sampai 900 km persegi. Ini kalau jadikan hektar berapa ini? 1 km persegi adalah 100 hektar, berarti itu kalau 6.000 berarti 60.000 sampai 90.000 hektar cukup satu stasiun ya. Jadi wilayahnya datar, kemudian beriklim sedang. Untuk daerah pegunungan itu harus lebih rendah lagi, jadi 10 sampai 250 km satu stasiun atau 10.000 sampai 25.000 hektar ya. Jadi seperti 25.000 itu seluas Bandar Lampung. Bandar Lampung itu hanya 18.000 hektar ya. Seluas Bandar Lampung itu cukup satu stasiun karena datar. Tetapi untuk pulau-pulau dengan pulau-pulau kecil ya, itu 25 km persegi harus ada satu. Untuk zona kering di kutub ini bahkan bisa lebih luas lagi ya. Karena dianggap iklimnya tidak banyak berubah. Next. Hasil pengukuran data hujan dari masing-masing alat pengukur
hujan adalah data hujan titik atau point rainfall. Untuk kepentingan analisis yang diperlukan adalah data hujan suatu wilayah. Jadi wilayah atau areal rainfall, maka nanti akan dibuat beberapa metode untuk merata-ratakan curah hujan yang kita anggap bisa digunakan untuk melakukan analisis curah hujan di wilayah tersebut. Yang pertama adalah metode rata-rata aljabar atau rata-rata aritmetik, kemudian yang kedua adalah metode polycondition, yang ketiga adalah metode garis isolat. Next. Rata-rata aljabar merupakan cara yang paling mudah dan sederhana, hanya membagi rata atau merata-ratakan antar beberapa stasiun. Misalnya kalau Bandar Lampung ada di stasiun di Panjang, ada di Gedung Meneng, ada di Karame, dan ada di Gedung Tataan, mungkin kita bagi 4, rata-rata itu dianggap adalah mewakili curah hujan wilayah Bandar Lampung. Ini rata-rata saja ya, rata-rata dari 4 wilayah, jadi 4 bahkan kemudian dibagi 4. Oleh karena ini caranya hanya disarankan untuk wilayah yang relatif datar, sifat hujan yang relatif memungkinkan dan tidak terlalu luas. Jadi Bandar Lampung bisa kita gunakan dengan rata-rata aljabar. Nah ini contohnya, misalnya Bandar Lampung ada 4 stasiun tadi di Teluk Betung, ya, di Karame, kemudian di Panjang dan di Neng. Kita rata-rata P1, P2, P3, P4 dan dibagi dengan 4. Itulah rata-rata curah hujan di. Kemudian untuk polygon design, cara ini sedikit lebih detail dengan mempertimbangkan ketebalan hujan, artinya besarnya hujan, luas stasiun dan luas wilayah yang diwakili oleh masing-masing stasiun untuk digunakan sebagai salah satu faktor dalam menghitung hujan rata-rata daerah yang bersangkutan. Jadi ini lebih detail daripada rata-rata. Polygon dibuat dengan cara menghubungkan garis berat, ya, diagonal terpendek dari stasiun hujan yang ada. Next. Seperti ini ya. Jadi kalau ada tadi 4 stasiun tadi, maka kita buat garis berat ya dari stasiun P1, P2, P3 dan P4 sehingga nanti wilayah yang diwakili oleh stasiun P1 itu adalah yang sebelah kiri atas ya, dan P2 kanan atas dibatasi oleh garis berat tadi itu ya. Jadi tidak sama persis seperti rata-rata aljabar tadi ya. Jadi tergantung dari kondisi wilayahnya berdasarkan wilayah yang dilakukan akan garis berat itu tadi. Ini lebih detail dibandingkan dengan rata-rata aljabar. Next. Kemudian garis isohead adalah garis yang menghubungkan tempat yang mempunyai curah hujan atau ketebal hujan yang sama. Metode menggunakan isohead sebagai garis-garis yang membagi das menjadi daerah-daerah yang diwakili stasiun yang bersangkutan, yang luasnya dapat dipakai sebagai faktor koreksi dalam perhitungan hujan rata-rata. Nah, seperti ini. Jadi kalau wilayah das itu ada stasiun PA dan PB, itu P1 diwakili, kemudian antara luas PA dan PC diwakili stasiun P2, wilayah PC dan PD diwakili oleh stasiun P3, dan PD dan PE itu diwakili oleh stasiun P. Ini seperti garis ini, lebih detail lagi. Next. Kemudian pengisian data hujan yang hilang, ini ada beberapa cara ya. Kualitas data hujan sangat tergantung pada kecermatan melakukan pengukuran, ketertiban dalam melakukan pengamatan. Jadi harus kalau diukur setiap jam 7 ya harus jam 7 terus sepanjang tahun. Tidak boleh diukur jam 7, diukur nanti jam 5 sore gitu ya. Jadi biasanya yang curah hujan manual itu 24 jam. Jadi volume hujan selama 24 jam atau ketebalan hujan itu diukur pada saat waktu yang sama. Jadi kecermatan itu misalnya dalam menuangkan atau melihat skalanya gitu ya. Kemudian kerapian dalam mencatat, jadi tanggal berapa hujan, jam berapa sampai jam berapa itu juga disebutkan. Disiplin dalam melakukan pelaporan, bulan sekali ya harus bulan sekali, boleh 3 bulan sekali. Datanya lengkap dan ada juga data yang tidak tersedia misalnya. Next. Bagaimana memperkirakan data hujan yang hilang atau tidak tersedia dengan 2 cara. Jadi pertama adalah normal ratio method dan yang kedua adalah inverse square distance method. Nah, ini seperti ini rumusnya, data hujan yang hilang itu kita perkirakan dari data hujan yang ada di sekitarnya dengan merata-ratakan. Misalnya di sini PA adalah hujan yang diperkirakan ya, jadi stasiun T, kemudian ada stasiun yang lain ya, ada stasiun B, stasiun C, dan stasiun D. Stasiun A ini datanya hilang, jadi itu dianggap dari sepertiga dari
waktu yang sama dari ketiga stasiun. Sebenarnya hampir sama dengan aritmetik, tapi data itu diambil dari 3 stasiun yang berdekatan gitu. 3 stasiun dijumlahkan, kemudian dirata-ratakan. Itu kira-kira disebut normal ratio method. Jadi kita bisa memunculkan dari data hujan yang hilang dari stasiun yang tidak tercatat misalnya. Kemudian ini ada inverse square station method ya, jadi lebih ke arah lebih detail karena ini mempertimbangkan tadi tidak mempertimbangkan jarak, kalau yang ini mempertimbangkan jarak antara stasiun A dan stasiun lain yang sebagai penduga. Jadi jaraknya itu sudah diperkirakan gitu ya. Ngaruhnya seperti next. Karakteristik hujan secara umum ada 4 karakteristik ya. Pertama adalah tebal hujan dalam milimeter. Kemudian intensitas hujan satuannya adalah milimeter per waktu, bisa jam, bisa detik, bisa hari. Kemudian lama hujan sering juga disebut durasi ya, bisa jam. Kemudian sebaran hujan, apakah hujan lokal atau hujan merata misalnya. Next. Nah ini tabel derajat hujan dan intensitas hujan ya. Jadi ada hujan lemah, normal, hujan deras, dan hujan sangat deras. Kita lihat yang paling ekstrim misalnya hujan sangat deras, itu intensitas hujannya adalah lebih dari 1 mm per menit atau 60 mm per jam. Ini sudah tinggi gitu ya. Di atas 50 itu sebenarnya sudah tinggi ya, 60 mm per jam. Nah, kalau 3 hari berturut-turut terjadi hujan di atas 50 mm, itu bisa terjadi banjir. Hujan seperti ditumpahkan sehingga saluran irigasi atau saluran drainase meluap kirinya gitu ya. Kalau hujan sangat lemas, tanah tidak basah atau gerimis lah ini ya. Kemudian tidak terlalu besar ya, ini 0,02 itu kalau milimeter per menit, kalau dikalikan 60 ya hanya 6 meter per jam gitu kali. Itu hujan gerimis. Next. Nah ini keadaan hujan, kalau kita sebut hujan sangat lebat, itu di atas 20 mm per jam dalam 1 jam. Kalau dalam 24 jam, ini di atas 100 mm per jam. Hujan lebat itu ya di atas dari hujan lebat. Tapi kalau untuk standar ada istilahnya wet spell, curah hujan yang terjadi 3 hari terus-menerus dapat menimbulkan banjir, maka hujan itu harus di atas 5 per jam, jadi sangat lebat gitu ya. Next. Ini ada, kita nyebut hujan gerimis, hujan halus, hujan normal, hujan deras, dan hujan sangat deras itu diameter bola, diameter dari curah hujan atau titik hujan itu adalah 0,15 sangat kecil ya, milimeter ya. Kalau hujan sangat deras itu lebih dari atau 3 milimeter diameternya gitu. Dengan massa 14 mg dan kecepatan jatuhnya ini kita lihat 8,1 meter per detik. Jadi sangat kalau kita naik motor pakai helm itu bunyinya cukup keras, tok 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 tok. Tapi kalau gerimis mungkin kita abaikan gitu. Kita lihat seperti ini. Next. Nah, ini untuk data hujan otomatis yang menggunakan kertas pias, ini data hujannya terbaca dengan jelas, tiap tanggal kapan kejadian hujan dan jam berapa mulai terjadi hujan. Ini mencatat curah hujan secara otomatis dengan menggunakan kertas pias. Next. Nah, ini analisis data hujan, kapan terjadi curah hujan dan kapan terjadi banjir ya. Yang biru adalah curah hujan, yang merah atau pink itu adalah kejadian banjir selama waktu yang ditentukan itu. Jadi data hujan dan data debit dan data curah hujan. Next. Nah, ini hubungan tebal hujan dengan debit puncak. Selalu semakin tinggi hujan, maka debit puncaknya juga akan semakin tinggi. Linear gitu ya. Persamaannya adalah QP atau debit puncak adalah 21,692 kali presipitasi ditambah 39,72. Jadi nilai R-nya cukup tinggi ini dan 0,9 ya, hampir persamaan garisnya hampir tepat. Jadi semakin tinggi curah hujan tentunya akan semakin meningkatkan debit puncak gitu ya. Itu debit maksimum yang terjadi pada saat kejadian hujan gitu selama periode hujan berlangsung. Next. Nah, ini hubungan tebal hujan dengan debit puncak, nanti ada namanya analisis kurva debit atau cutting curve, bisa digunakan untuk namanya bukan memprediksi ya, untuk menduga kalau hujannya sekian berapa debit puncak yang terjadi. Jadi misalnya kalau sudah kita dapatkan persamaan garis ini, kalau kita dapati data hujan 50, maka
puncaknya itu akan terjadi di dalam sebanyak misalnya 1 meter kubik per detik per 100 hektar. Tinggal kalikan berapa luasnya. Lagi. Nah, ini peralatan klimatologi yang bisa kita lihat di lab lapang sebenarnya ada. Next. Nah, ini kita sebut sebagai taman alat yang ada di lab lapang terpadu. Merupakan sebidang tanah yang meletakkan alat-alat pengukur cuaca ya. Ada pengukur kecepatan angin, pengukur kelembapan udara. Hilang. Kemudian diberi pagar supaya terhindar dari gangguan hewan dan manusia tentunya. Letaknya sebaiknya dekat dengan lahan pertanian, artinya ada pengamatnya lah ya. Next. Nah, ini penakar hujan yang biasa kita sebut sebagai tipe observatorium, OBS itu observatorium, atau lebih sering disebut sebagai ombrometer ya. Jadi, alat pengukur hujan itu bukan ini tapi disebutnya ombrometer, mengukur curah hujan selama 24 jam, kemudian diamati 24 jam sekali, misalnya diukur setiap jam 7 ya jam 7 di bawah itu ada gelas piala untuk mengukur berapa volume hujan yang terjadi. Jadi kalau misalnya musim kemarau ya mungkin kalau tidak ada hujan ya tidak perlu diukur ya, datanya 0, 0, 0, 0. Tapi kalau musim hujan ya harus setiap hari diukur gas penakarnya. Next. Nah, ini penakar hujan yang otomatis tadi, ada kertas biasnya, bisa kita lihat di gambar bagian bawah itu ya. Jadi kalau tidak hujan itu dia 0 di bawah gitu ya. Tapi kalau ada hujan nanti dia karena terisi oleh air maka dia akan tinta itu dengan apa namanya penanya itu akan menuliskan di atas kertas bias secara otomatis. Mulut corong punya luas penampang 200 cm, ini standar ya, tipe Hellman, tangki pelampung dan tangki pena ya, dan terdapat silinder untuk meletakkan kertas bias, dan ada pengukur tinggi rendah gelas, dan ada panci pengukur air hujan bervolume. Jadi, karena ini terukur secara otomatis, maka tidak perlu diukur setiap hari. Mungkin diganti kertas biasnya bisa sekali, bisa 2 minggu sekali, atau 10 hari sekali, tergantung dari kapasitas kertas bias untuk bisa merekam data curah hujan. Biasanya seminggu sekali ya. Kalau sebulan sekali terlalu panjang nanti datanya. Next. Dan sangkar meteorologi ini berisi beberapa alat pengukur cuaca ya, berventilasi dan untuk cat putih supaya tidak supaya memantulkan cahaya ya, tidak menyerap. Next. Nah, isinya misalnya ada termometer bola basah dan bola kering untuk mengukur apa namanya kelembapan udara. Kemudian ada termometer maksimum untuk mengukur suhu maksimum. Kemudian termometer minimum untuk mengukur suhu minimum ya, jadi termometernya berbeda nih ya kualitasnya. Kemudian ini ada pengukur suhu tanah atau termometer tanah, itu diletakkan kedalaman ada 0, 2, 5, 10 sampai 20 cm. Lebih dari 30 biasanya menggunakan termometer khusus gitu ya. Tapi untuk daerah tropis, pengukuran suhu tanah ini jarang dilakukan karena datanya tidak terlalu apa ya, signifikan gitu ya. Tapi kalau di daerah subtropis, suhu tanah ini sangat penting. Apa ini hubungannya nanti dengan pertumbuhan vegetasi hutan. Jadi semakin tinggi suhu biasanya vegetasi itu akan dorman ya, tidak mengalami pertumbuhan. Nah, itu harus dicatat kapan terjadinya dorman, itu tergantung dari suhu tanah yang misalnya kurang dari next. Ini pitch air vapor. Jadi untuk mengukur penguapan ya, mengukur penguapan secara relatif kita sebut sebagai pitch evaporimeter, dan ada pipa gelas berskala dan seterusnya. Ini dipasang di dalam sangkar tadi. Next. Kemudian ini untuk mengukur evaporimeter panci terbuka atau pen evaporimeter, jadi terbuka di lapangan, jadi panci itu di besar itu ya, ukurannya itu garis tengahnya aja 122 cm, tingginya 25 cm, kemudian diberi air dan diberi skala. Pagi hari misalnya tinggi airnya 25 cm, sore hari misalnya tinggal berapa misalnya 20 misalnya. Berarti ada 5 cm air yang menguap. 5 cm itu berapa?
kalau kita bandingkan dengan curah hujan. Jadi kalau musim kemarau tentunya evaporasi ini akan semakin tinggi dibandingkan pada saat musim ukur penguapan dari permukaan air gitu ya. Berapa penguapannya? Karena hujan itu jatuh ke tanah juga akan menguap gitu ya. Next. Nah, ini adalah bola kristal ya, Campbell-Stock, bolanya tukang sihir, tapi kalau di sini adalah untuk mengukur radiasi matahari gitu. Radiasi matahari, bawahnya itu diberi pias ya, di bawahnya bola itu, kertas pias itu tebal, kemudian nanti karena radiasi matahari dia terbakar. Nah, pembakaran itulah radiasi matahari sepanjang hari itu. Apakah 12 jam, apakah ada awan atau tidak, itu bisa terukur atau tercatat di dalam kertas pias yang terbakar. Kita sebut Campbell radiasi. Jadi kalau tidak ada kertas piasnya ya tidak bisa datanya tidak bisa terkumpul gitu ya. Ini biasanya dihubungkan dengan tanaman pertanian yang membutuhkan radiasi matahari yang cukup panjang sehingga nanti kalau produksinya menurun dan ternyata sering terjadi hujan, maka itu data itu adalah relevan, artinya radiasi matahari tidak optimum sehingga produksi tanaman juga. Next. Ini anemometer untuk mengukur kecepatan dan arah angin ya, biasanya arah angin menuju kemana gitu ya. Ini juga banyak digunakan untuk bidang pertanian, mana hubungannya dengan tanaman-tanaman yang menyerbuck antar tanaman gitu ya. Kalau kecepatan anginnya itu tidak terdata, maka bisa saja tanaman itu tidak berbunga dan lain sebagainya. Atau arahnya tertentu misalnya, arah dan kecepatan angin tertentu. Banyak digunakan oleh teman-teman dari. Nah, ini juga aktinograf. Ini juga alat pengukur radiasi matahari selain tadi Campbell-Stock, tapi ini juga alatnya menggunakan pias. Kalau tadi piasnya terbakar yang di Campbell-Stock tadi, kalau yang ini piasnya nanti akan ada seperti pena yang diisi oleh tinta dan nanti akan menunjukkan radiasi matahari yang terjadi di suatu wilayah. Next. Ini termogirograf ya, mengukur suhu dan kelembapan secara mekanis, jadi alatnya jadi satu. Biasanya kita mengukurnya itu sendiri-sendiri. Untuk mengukur suhu dan kelembapan itu ada suhu bola kering dan bola basah. Tapi ada alat juga yang termohirograf ini, alat ukur suhu dan kelembapan dijadikan satu. Nah, ini barometer untuk mengukur tekanan udara ya. Dalam tangkar cuaca tadi juga terdiri dari tabung gelas berisi air raksa dan terdapat termometer dalam ruang. Biasanya dimasukkan di dalam sangkar cuaca barometer ya untuk mengukur tekanan udara. Kalau ini untuk mengukur pencemaran udara ya, high volume sampler, polusi udara biasanya untuk kadar debu dan kadar apa namanya pencemaran di udara seperti kemudian debu dan lainnya yang terukur di udara. Biasanya diukur dalam jangka waktu yang panjang gitu ya. Next. Kemudian ada alat yang sekarang sudah lebih modern, kita sebut automatic weather system. Jadi sistem pengukur cuaca secara otomatis di mana semuanya secara digital bisa direkam datanya langsung di komputer gitu ya. Lebih lebih modern dan lebih canggih serta datanya lebih akurat dan tidak perlu eh, menggunakan apa namanya pengamat ya karena alatnya semua menggunakan sensor sehingga bisa tercatat dan langsung terekam di dalam komputer ya. Ini biayanya juga mahal ya. Saya kira cukup ya untuk materi presentasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.